Non-farm payroll day sudah tiba dan kita akan coba memprediksikan atau memperkirakan pergerakan ataupun peluang yang akan terjadi, terutama untuk pergerakan harga emas. Nah, kalau kita review dengan beberapa data terakhir, seperti biasa, kita coba kupas terlebih dulu dari data Selasa. Kurang lebih dengan rilis data ISM Manufacturer PMI yang ternyata dirilis dengan sangat baik. Ya, kurang lebih di angka 56.0, kemudian juga termasuk employment index-nya ya. Dia juga mengalami penguatan di angka 46.4. Kemudian akhirnya kita juga soroti dengan ADP Employment Change yang dirilis di hari Rabu yang lalu yang ternyata di bawah ekspektasi pasar, berada di angka 428 berbanding 950.000. Meskipun kalau kita compare dengan yang sebelumnya, ini relatif mengalami perbaikan atau pemulihan. Pertama tadi malam dengan rilis data kurang lebih dari market service ya. Sektor jasa dirilis dengan angka yang cukup baik sebetulnya kalau berdasarkan survei market, tapi berdasarkan data yang disurvei oleh ISM justru berada di bawah ekspektasi di angka 56.9. Kalau kita compare dengan previousnya, memang ini relatif jauh lebih buruk atau sedikit lebih buruk, 58.1 berbanding dengan 56.9. Artinya kalau kita compare dengan ini, berarti kita akan melihat potensinya justru akan terjadi mixed market atau mixed result, baik itu NFP ataupun unemployment rate atau tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran sendiri diperkirakan untuk hari ini akan mengalami penguatan atau pengurangan kurang lebih di angka 9.8% dari sebelumnya 10.2%. Sementara untuk non-farm payroll sendiri diperkirakan mengalami penurunan di angka 1.400 atau kurang lebih 1,4 juta berbanding dari previous di angka 1,7 juta. Nah, ini yang cukup menarik. Kita compare dengan pergerakan US dollar di 3 hari terakhir, termasuk juga akan kita ujungnya nanti kita compare dengan pergerakan emas. DXY menunjukkan potensi pergerakan rebound ataupun kenaikan berdasarkan inverted head and shoulder yang ditemukan di grafik H1 dan juga pola kenaikan yang cenderung menunjukkan potensi rebound yang mungkin saja masih dalam downtrend atau descending channel. Tapi kali ini yang saya temukan justru kebalikannya, bahwa sinyalmen dari daily chartnya sendiri sudah menunjukkan adanya shooting star yang juga di H1-nya ditemukan potential head and shoulder. Ya, kenaikan kemarin dengan inverted head and shoulder justru sekarang dibalas dengan potential head and shoulder. So, untuk kali ini apa yang sempat kita kupas dalam 3 hari terakhir, termasuk juga kemarin yang saya sebutkan, apakah mungkin ini skenario bahwa mereka sudah mengantisipasi atau market sudah mengantisipasi terlebih dulu, dan akhirnya pada saat rilis data non-farm payroll justru ini menjadi, let's say, dengan pembalikan ataupun vice versa. So, harap berhati-hati dengan rilis data tersebut. Saya sarankan untuk Anda semua sebaiknya 30 menit menjelang rilis data Anda clear posisi, stay out dari market, Anda tinggal simak terlebih dahulu. Karena kemungkinan swing high ataupun swing low-nya cukup relatif lebar, termasuk juga bisa saja hari ini kita akan mendapati area lebih rendah. Tapi untuk kali ini strateginya kurang lebih sudah saya sediakan dalam technical view 4 September 2020. Irfan untuk Agrodana. Technical View Gold 4 September 2020, The Day atau Non-Farm Payroll Day per jam 10:46 waktu Indonesia bagian Barat di running price 1937.40, sementara area high 1942.00 dan area terendah adalah 1925.50. Dengan pembukaan kali ini 1931, persis dengan apa yang kita harapkan kemarin teman-teman. Kalau Anda simak dengan Gold Outlook kemarin, saya sangat mengharapkan, ingin melihat adanya tendensi dari candle yang berbentuk doji, karena itu sangat penting untuk potensi kelanjutan apakah ini akan menjadi bullish kembali atau memang akan terjadi penurunan. Well, let's see. Di hari yang lalu atau tengah malam dia sempat tergelincir sampai 1921.70, which is good karena kemarin saya sempat dalam video menyebutkan hati-hati di teritori 1913 ataupun 1909 dan mungkin saja di teritori 20 ataupun 24 itu akan menjadi zonasi untuk buy Anda, dan ternyata terjadi ya, karena kemarin dia langsung rebound dan ditutup di area 1930. Nah, oke, berarti bentuk candle sudah sangat meyakinkan. Ini memang tidak doji sepenuhnya, kita zoom seperti ini, tidak membentuk doji apapun ya, padahal kita kemarin mengharapkan dojinya membentuk seperti ini ataupun seperti ini ya, seperti payung. Ini tidak sama sekali membentuk payung, tapi catatan saya menunjukkan bahwa kalau Anda lihat di sini shooting star yang terjadi lalu dibalas atau ditemani dengan bearish candle, dua bearish candle ya.
Tapi dua bearish candle ini ketinggiannya kurang lebih sama dengan candlestick yang terjadi kurang lebih di hari 28 Agustus. Anda bisa lihat di sini dengan areal terendah 1922 dan areal tertinggi 1973. Meskipun dengan catatan bahwa areal dua candle ini membalas dengan satu real body. Artinya kalau kita lihat sebagai posisi teknikalnya ini harusnya sudah equal dan artinya akan terjadi pembalikan arah. Meskipun saya masih cukup menyaksikan apakah ini akan powerful apa tidak. Tapi kalau kita lihat dari zonasi big triangle ini, seharusnya ini sudah pullback yang cukup maksimal. Lalu juga lihat area trend channel yang menunjukkan zonasi ini masih cukup kuat. Termasuk juga kemarin 38.2% kita memiliki di 1920.50 juga sangat kuat. Artinya harusnya hari ini akan terjadi rebound, tapi hati-hati dengan zona 1955 ataupun 1957. Lagi-lagi zona biru ini akan menjadi titik tengah juga untuk penentu. So, apakah pekan ini akan ditutup dengan bullish candle kah atau tidak? Karena itu yang sangat penting untuk pekan depan, mengingat pekan depan akan sangat seru dengan beberapa berita-berita besar dan juga intrik-intrik politik yang akan kembali terjadi. Nah, di grafik H4-nya ada yang cukup menarik di sini. Semoga Anda tidak bingung dengan area-area yang saya arsir. Jadi ini adalah Fibonacci Fan. Saya ingatkan kembali, saya tetap menjaga Fibonacci Fan tersebut tetap dipakai karena ini memang masih cukup berlaku. Lalu kemudian saya mencoba menarik area garis merah putus-putus. Ini menandakan zonasi trendline dari resisten yang sebetulnya area kenaikannya relatif tertahan. Saya ingin tahu apakah dia akan mendobrak area ke atas atau justru kembali tertahan di area atas ya. Nah, sama halnya dengan area bawahnya juga, saya coba tarik seperti demikian. Sebetulnya saya memiliki zona yang paling besarnya adalah dari Fibonacci Fan di zona 61.8%, which is bisa saja menyentuh area 1905. Tapi kalau lihat dari perpanjangan atau extension garis ini, saya juga bentuk garis merah putus-putus di sini dengan area 12 Agustus di 1862, lalu kemudian ini adalah 26 Agustus di 1902. Ekstensinya ternyata dapat di area tersebut. Nah, lalu di bagian terkecilnya juga ada yang sisi menariknya. Anda perhatikan zonasi ini saat dia mengalami penurunan, akhirnya dia mendobrak ke atas ya. Dan itu kalau kita lihat ini zonanya tepat berada di garis ini dan juga hampir atau mendekati atau relatif sedikit di bawah zona historical price ini. Nah, demikian pula kalau kita lihat saat dia udah mengalami kenaikan, dia swing low, kemudian dia break high kembali, lalu kemudian dia kembali mengalami penurunan. Nah, penurunan ini saya juga menyoroti bentuknya hampir mirip dengan zona yang sebelumnya. Ini kurang lebih di bulan Agustus lalu ya. Ini kurang lebih dari tanggal 20 sampai kurang lebih penembusan terjadi di tanggal 26 Agustus. Nah, disadari atau tidak, penurunan yang akan terjadi kali ini, swing low-nya saya rasa itu adalah kesempatan Anda untuk mulai melakukan buy, dan prinsipnya kurang lebih hampir mirip dengan apa yang terjadi di pola-pola sebelumnya. Jadi kemungkinan zona 1928, 1931 itu menjadi area support yang cukup relatif kuat untuk kali ini. Lalu kemudian kita akan menantikan area 1945 ditembus apa tidak. Kalau ditembus maka kita akan melihat 1955 lanjut dengan 1963 ataupun 1975. Nah, lalu kemudian di H1 kurang lebih saya memiliki area ini, kurang lebih saya membagi ada dua ya, ada dua di sini, ada dua zonasi, di mana zonasi yang pertama kemungkinan dia mengalami penurunan dan ini masih dalam trend channel ya, downtrend atau descending channel. Jadi kemungkinan potensi downtrend kurang lebih targetnya akan sampai mencapai 1893 dengan catatan kalau areal support ditembus. Ingat, saat menembus dia harus pastikan bahwa areal next candle-nya berada di bawah areal support tersebut. Sehingga kalau dia masih menggantung real body-nya di dalam zona tersebut atau di dalam zona support dari descending trend channel, maka kemungkinan potensi up masih bisa terjadi alias dia masih bisa dipantulkan kembali. Begitu pula kalau misalkan dia menembus areal resisten, maka target utamanya dia akan mencapai 1962.80. Nah, ini kemungkinan yang terjadi. Jadi untuk hari ini, untuk pagi ini terutama dibandingkan dengan kondisi US dollar sebelumnya yang sempat kita preview, maka kemungkinan silakan lakukan buy on dip di kisaran 1926 ataupun 1928.80 sampai 1933 kurang lebih untuk target pertamanya, dan target keduanya 1940.40. Stop loss
lossnya kurang lebih 19.00. But bagaimana dengan potensi selanjutnya di pertengahan malam? Nantinya tentunya Anda harus perhatikan rilis datanya terlebih dahulu supaya Anda mendapatkan apa yang akan terjadi dari respon market. Dan bisa saja 3 hari sebelumnya itu sudah diantisipasi oleh market terlebih dahulu. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.